Arti Iya. menurut abang, orang masuk surga itu karena perbuatan baik, Bang. Oh betul. Nanti hadiah ganjaran. Apakah dengan ini, dengan dengan dosa sebanyak itu, bagaimana keadilannya di situ, Bang? Kalau Anda mengatakan di situ tadi, kalau hanya diterima saja kebaikan tetapi tidak ada hukuman daripada dosanya, bagaimana keadilan Allah? Bincang-bincang soal tema kita ini dulu, Bang. Abang ini yakin gak masuk surga, Bang? Apa? Yakin gak masuk surga, Bang? Semua umat kita masuk surga. Yakin banget. Akan masuk surga, yakin. Akan. Kalau akan itu berarti masih ragu ini, Bang. Atau mudah-mudahan, Bang. Bukan. Begini. Tuhan menciptakan surga dan neraka, betul? Ya. Kemudian Tuhan juga menciptakan dunia. Ya. Alam semesta. Oke. Tuhan menciptakan alam semesta itu adalah untuk panggung sandiwaranya untuk umat manusia, makhluk hidup. Oke. Nah, segala perbuatan-perbuatan yang ada di dunia tentunya pasti akan dipertanggungjawabkan sama halnya kita di kehidupan sehari-hari. Apapun yang kita perbuat harus ada pertanggungjawabannya. Oke. Jadi, Abang yakin gak semua orang berbuat dosa, Bang? manusia dilahirkan pasti berdosa. Berdosa. Kalau berdosa, Bang, berarti orang yang berdosa itu walaupun dia sudah bertobat, apakah dosanya hilang, Bang? Kalau dia bertobat? Oh, pasti, karena Tuhan Maha Pengampun. Bukan itu. Kalau ini maksud saya itu dosa itu, apakah dosa itu yang sudah kita pernah perbuat? Setelah kita bertobat, apakah dosanya bisa hilang, Bang? Misalnya contoh, saya ambil contoh ya, dengar, Bang ya. Saya ambil contoh. Saya mau pinjam uang abang misalnya. Saya pinjam uang abang 100. Terus saya pinjam lagi 200. Besoknya saya pinjam lagi 300. Tetapi saya tidak bisa mengganti uang abang itu, tetapi saya berhenti. Apakah utang saya lunas, Bang? Kalau saya tidak tidak bayar itu utangnya? Apakah utang saya lunas dengan abang dengan saya berhenti meminjam? Tidak lunas. Iya. Nah, sama dengan dosa. Kalau abang melakukan dosa, misalnya umur abang 20 tahun melakukan dosa selama 20 tahun, abang belum bertobat, tetapi di umur 21 abang mulai tobat di situ, nggak melakukan dosa lagi. Tapi saya tidak yakin abang tidak melakukan dosa. Pasti tiap hari melakukan dosa juga. Walaupun Anda mengatakan berhenti dari dosa, karena dosa itu bisa tumbuh di mana saja. Lewat pikiran, lewat perkataan. Apakah abang yakin pasti masuk surga dengan hal itu? Malam. Saya manggilnya apa nih? Eman? Panggilnya nama saya Eman. Oke. Itu Yesus apa tanggapan Bapak itu? Saya punya tema itu Yesus Juru Selamat. Manusia itu. Yesus Juru Selamat manusia. Juru Selamat itu benar, tapi di zamannya Yesus atau zamannya untuk kaum Bani Israel itu benar. Tapi bukan berarti Yesus sang pencipta atau Tuhan. Karena saya masih bingung kenapa orang-orang yang beribadah di gereja menyembah-nyembah Tuhan gitu. Tuhan Yesus gitu. Atau kenapa gimana? Kenapa bisa Yesus disebut Tuhan gitu? Kenapa Yesus disebut Tuhan? Yes. Karena memang dia adalah Allah. Allah. Ya. Tapi di kitab bilang Yesus adalah utusan. Ya, kami percaya Yesus adalah utusan. Kami percaya itu. Anda percaya itu? Percaya apa? Yesus adalah apa? Anda percaya Yesus adalah utusan? Nabi? Ya, karena Yesus bilang di zaman itu
adalah utusan. Ya, kami percaya itu. Sama gitu, Bang. Oke, berarti kita sama. Sama. Berarti kalau utusan sama Tuhan harusnya berbeda ya. Saya manggilnya Koko atau Bapak ini? Panggil Atau kakak? aja nama saya Eman gitu, gak apa-apa. Eman saja atau Oke, siapa oke, aja. oke. Panggil adek juga. Oke, Kakek saya juga belum boleh. bisa on cam ya, karena belum bisa disurvei akun TikTok baru. Oh, baik, baik. Nah, begini Bang Train Busan. Jadi kami itu percaya Yesus adalah nabi karena memang dia adalah sebagai utusan Allah ke dunia untuk memperingati manusia untuk bertobat dari segala dosa-dosa mereka. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tetapi kami percaya dia adalah imam besar kami. Nah, itu berbicara nanti pengorbanannya di atas kayu salib. Tetapi lebih daripada itu juga, kami percaya dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang kami sembah sampai hari ini. Jadi, kalau Anda percaya dia adalah nabi, saya percaya. Sama gitu. Oke, berarti di atas Yesus masih ada yang lebih tinggi. Gak ada yang lebih tinggi deh karena dia Allah. Atau ada? Tidak ada yang lebih tinggi dari masih ada yang lebih tinggi dari Yesus, yaitu Allah sendiri, Tuhan semesta alam. Begitu Koko. Dari mana Anda mengatakan datanya yang seperti itu? Apa maksud Anda mengatakan bahwa Allah lebih tinggi? Dari saya pernah baca di Alkitab, kitabnya Yohanes, bahwa dia bahwa Yesus pernah berkata, "Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang telah Bapak sampaikan." Oke, berarti dia mempunyai seseorang atau ada hal-hal yang lebih tinggi dari dia. Oke, jadi Anda baca satu pasal itu atau hanya 2 ayat itu atau 1 ayat itu? Oh, satu perikop. Satu perikop. Ya, Bukan satu kitab itu, satu kitab utuh gitu, satu kitab apa namanya itu Yohanes itu. Satu perikop saja. Atau satu pasal, tahu kan satu pasal? satu pasal, Satu pasal satu perikop. satu perikop saya baca. Oh, satu perikop begitu ya. Satu perikop. Begitu. Oke. Nah, kalau berbicara itu seperti yang Abang katakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang diriku gitu ya. Itu berbicara tentang kemanusiaannya. Karena di dalam pribadi Tuhan Yesus itu ada duinatur. Dia adalah manusia yang sejati, tetapi dia adalah Allah yang sejati itu sendiri. Jadi jelas itu, Bang. Ya. Begitu dia, Bang. Oke, bincang-bincang soal tema kita ini dulu, Bang. Abang ini yakin gak masuk surga, Bang? Apa? Yakin gak masuk surga, Bang? Semua umat kita masuk surga. Yakin banget. Akan masuk surga, yakin. Akan. Kalau akan itu berarti masih ragu ini, Bang. Atau mudah-mudahan, Bukan. Bang. Begini. Tuhan menciptakan surga dan neraka, betul? Ya. Kemudian Tuhan juga menciptakan dunia, Ya. alam semesta. Oke. Tuhan menciptakan alam semesta itu adalah untuk panggung sandiwaranya untuk umat manusia, makhluk hidup. Oke. Nah, segala perbuatan-perbuatan yang ada di dunia tentunya pasti akan dipertanggungjawabkan sama halnya kita di kehidupan sehari-hari. Apapun yang kita perbuat harus ada pertanggungjawabannya. Oke. Jadi, kenapa saya bilang akan? Karena ketika ada orang yang tidak taat dengan aturannya, kemudian sering melanggar perintahnya, pasti dia akan mendapatkan ganjaran dulu terlebih dahulu. Kemudian setelah disucikan, setelah dibersihkan, baru semuanya akan kembali ke surga. Oh, jadi Abang masuk ke neraka dulu berarti? Bukan berarti begitu, tergantung manusianya. Jika manusia itu taat, beribadah kepada Tuhan, tidak menuhankan manusia, kemudian menjauhi segala larangannya, mengikuti perintahnya,
pasti masuk surga, bahkan tidak melewati yang namanya hari penghisapan. Tapi kata firman Tuhan, kalau menurut abang yang saya kutip ya, saya baca Al-Quran bang. Itu surah Al-Quran 19 ayat 71 itu bang, sampai 72. Berbunyi demikian, itu Indonesia saja ya. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu telah menjadi kemestian yang telah ditetapkan. Jadi artinya bahwa semua, termasuk abang, itu sudah semestinya harus itu mendatangi neraka katanya bang. Gini, di Al-Quran itu, di surat itu kan itu tadi si Eman itu baca satu ayat aja toh? Iya, ada ayat yang ada ayat yang 72-nya. 72 berbunyi demikian, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang zolim dalam keadaan berlutut. Tetapi ayat 71 ini bang, itu semua katanya harus mendatangi dulu neraka, baru nanti orang-orang zolim itu diselamatkan. Tetapi diselamatkannya harus naik dulu lewat jembatan bang. Ya itu sama apa yang tadi saya jelaskan. Jembatan. Bang. Syarat. Nah jadi itu tadi sama apa yang saya jelaskan. Berarti abang harus masuk neraka dulu atau bagaimana? Harus masuk neraka dulu. Tadi ayat yang abang sampaikan itu adalah sedang bahas orang-orang yang zolim. Oke? Ketika ada orang-orang yang zolim, ya betul, ayat yang ke-72. Tapi kalau ayat 71-nya itu semuanya harus mendatangi neraka katanya. Bang, jangan begitu. Kalau misalkan baca Al-Quran itu, makanya ada satu surat itu di Al-Quran itu ada beberapa surat yang dirangkum secara keseluruhan. Kalau dibaca sepotong-sepotong itu, berarti saya juga bisa dong. Kalau di Al-Quran itu menurut tafsiran loh, beberapa tafsiran dan para ulama juga mengatakan benar. Kalau ditafsirkan secara satu ayat, enggak, bukan saya yang nafsirkan, ini menurut beberapa para ulama, itu semua katanya memang ini mengapa katanya alasannya, abang yakin nggak semua orang berbuat dosa bang? Manusia dilahirkan pasti berdosa. Berdosa. Kalau berdosa bang, berarti orang yang berdosa itu walaupun dia sudah bertobat, apakah dosanya hilang bang? Kalau dia bertobat? Oh pasti, karena Tuhan Maha Pengampun. Bukan itu. Kalau ini maksud saya itu dosa itu, apakah dosa itu yang sudah kita pernah perbuat? Setelah kita bertobat, apakah dosanya bisa hilang bang? Misalnya contoh, saya ambil contoh ya, dengar bang ya. Saya ambil contoh. Saya mau pinjam uang abang misalnya. Saya pinjam uang abang 100. Terus saya pinjam lagi 200. Besoknya saya pinjam lagi 300. Tetapi saya tidak bisa mengganti uang abang itu, tetapi saya berhenti. Apakah utang saya lunas bang? Kalau saya tidak tidak bayar itu utangnya, apakah utang saya lunas dengan abang? Jangan saya berhenti meminjam. Tidak lunas. Iya. Nah sama dengan dosa. Kalau abang melakukan dosa, misalnya umur abang 20 tahun melakukan dosa. Selama 20 tahun abang belum bertobat, tetapi di umur 21 abang mulai tobat di situ, nggak melakukan dosa lagi. Tapi saya tidak yakin abang tidak melakukan dosa. Pasti tiap hari melakukan dosa juga. Walaupun Anda mengatakan berhenti dari dosa, karena dosa itu bisa tumbuh di mana saja. Lewat pikiran, lewat perkataan. Apakah abang yakin pasti masuk surga dengan hal itu? Saya boleh jelaskan dulu soal dosa pengampunan? Boleh. Ya, silakan. Kenapa saya harus jelaskan? Karena tadi ngambil contoh yang pakai hutang. Gini, soal dosa itu adalah ada dua, hablum minannas dan hablum minallah. Apa artinya? Dosa antar manusia dan dosa antar Tuhan. Sampai sini nangkap ya? Apa itu dosa antar manusia? Tadi yang abang bilang, yang tadi abang bilang, itu dosa antar manusia. Apa dosa antar Tuhan? Yang tadi saya jelaskan di awal, tidak mentaati perintahnya, tidak menjauhi larangannya, berbuat yang maksiat dan lain-lain gitu.
Ya. Yang berbuat maksiat dan lain-lain yang hubungan sama Tuhan, ketika kita bertobat, ketika kita mohon ampun dengan nasuha, artinya dengan sungguh-sungguh, mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan melakukannya kembali, Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, pasti akan diampuni. Lalu bagaimana dengan hubungan dengan manusia? Kita harus fair. Ketika manusia itu masih ada, kita harus minta penanggung-jawabannya dengan manusia tersebut. Kalau tadi hutang, minta hutangnya, tagih hutangnya. Kemudian kalau ada salah yang lain, minta maaf sama orangnya dulu. Seperti itu. Nah, kalau boleh saya tanya Bang, Abang mengatakan tadi, di umur Abang, ini hanya ambil contoh Bang ya, contoh ya. Di umur Abang dari umur barangkali dari 0 sampai 21 tahun. Oke, betul. Abang melakukan dosa di sana. Terus di umur 21 ya, umur 21, Abang mulai tobat itu, mulai tobat. Oke. Nah, Abang mengatakan bahwa dosa saya selama 20 tahun itu diampuni oleh Tuhan, itu ya? Yes, betul. Nah, ketika Abang mengatakan demikian, apakah di umur 21 dan sampai seterusnya, Abang yakin tidak melakukan dosa? Tergantung siapa orangnya. Enggak, kalau bukan itu, bukan. Saya tanya Abang, saya tanya apa? Contoh dosanya apa dulu? Oke, contoh dosanya apa dulu? Contoh dosanya nih, Abang melihat cewek itu, aduh kepengen mau dijadikan istri, padahal udah ada istri. Oke. Ada melihat uang misalnya jatuh, nggak ada orang, kepengen gitu, bahkan bukan milik kita. Atau misalnya Abang di ya dosa mata lah, dosa hati, iri, dengki gitu. Oke. Rasa-rasa itu contoh tadi ketika contoh yang cewek jadi istri atau itu rasa sedikit itu pasti akan terlintas sedikit. Namanya bukan manusia. Sedikit itu Bang. Dengerin lu. Itu pasti akan muncul gitu kan. Tapi ketika kita sudah bertobat, pasti tidak akan melakukannya, tidak akan melakukan gitu. Itu pasti akan diampuni, dan itu bukan suatu hal yang dosa besar. Ya namanya dosa tetap dosa Bang. Betul. Namanya hutang tetap hutang Bang. Kalau misalnya saya minjam pun 100 perak selama Abang, itu namanya hutang tetap hutang Bang. Dan itu harus dibayar kepada Allah. Kalau begitu berarti bagaimana menurut Abang orang yang masuk surga itu orang yang berdosa atau orang suci Bang? Yang bisa masuk ke tempatnya Allah di surga itu. Suci, karena surga tempat yang suci. Suci, betul. Berarti kalau suci Bang, Abang mengatakan tadi bahwa tidak bisa berhenti berbuat dosa, walaupun Abang mengaku tadi berdosa, tetapi setiap hari pasti berbuat dosa. Dosa mata tadi, dosa pikiran, dosa kata-kata. Bagaimana Anda bisa yakin masih surga? Gini, karena setiap saat 1 hari minimal 5 kali saya mohon ampun. Saya mohon ampun minimal 5 kali 1 hari, mohon ampun kepada Sang Pencipta karena dosa-dosa yang tadi Abang kasih contoh. Oke. Kemudian karena Tuhan mempunyai sifat yang pengasih penyayang, bahkan pengampun, Tuhan pasti akan mengampuni. Betul, setiap hari kalau saya boleh bertanya nih Bang. Bang, kalau saya boleh bertanya, menurut Abang, mana yang lebih banyak kita lakukan dalam keseharian Bang? Berbuat dosa atau berbuat kebaikan Bang? Berbuat kebaikan, saya bisa jamin. Jamin, berbuat kebaikan. Lebih banyak mana? Kebaikan. Kira-kira Abang kalau mau contohnya itu berapa kira-kira dosa dalam sehari Bang? Kalau kita ambil angka kecil 10, 15? Begini. Ya, coba dulu. Abang tadi kan bilang itu kita lebih banyak berbuat kebaikan. Berarti dosanya berapa Bang? Ambil angka aja berapa? 5, 10? Range berapa maksimal? Rendah berapa? 1 sampai? Ya bisa 20 apa berapa gitu dalam sehari lah, bisa minimal aja, minimal berapa? Kita pakai range 1 hari kita 1 sampai 20 ya.
Kita hitung dulu 2 hari, sehari itu 24 jam bang, 24 jam bang. Iya. Nah, di jadi- sini saya mau ambil contoh satu dari nilai 1 sampai poin 20 ya. Berapa banyak dosa yang berapa angka atau nilai yang berapa diperbuat angka? berapa? Oke. Kebaikan biasanya 15 sampai 18 19. Oke, 15 sampai 18. Bahkan 18 itu kebaikan ya. Kalau dosa berapa bang? Ya sisanya berarti dong. Berarti kalau dosa berarti 3 lah ya minimal ya. 3 berarti ya. Ya range di 5 dan ya 5 1 2 3 gitu. Nah, coba kita hitung bang. Dosa Oke. kalau misalnya 3 dalam sehari aja ya. Kita coba hitung dulu bang. 3 dikali 7 hari bang. Nggak gitu ngitungnya. Kita coba dulu. Bang. Kita coba hitung dulu bang. Dosa berarti kalau 3 dalam sehari Oke, 3 kali 7 21. 21 dikali sebulan bang. Oke. 30 hari. Ya. Itu sudah berapa? 21 dikali 30 hari. Itu Ya. sama dengan 630 ya. Oke. Nah, 630 dosa. Kalau 60 itu 630 itu dikali 1 tahun berapa bang? 1 tahun berapa hari? Oke, nggak apa-apa saya ikutin. Hitung aja. 1 tahun itu berapa? 300 berapa? 365, anggaplah 365 lah. 365 dikali 600 ya, 630. Dalam sehari itu tadi 3 ya? Ya. Dikali 3. 3 dikali 3 dosa sehari dikali 365 hari bang. Ya? Ya. Jelas. Ya. Jadi jumlahnya itu 1095 dosa dalam Oke. setahun. Setahun. Nah, Dan kalau itu dosa bang, kalau misalnya kertas ditempel dari kepala abang sampai Ya. ujung kaki, Iya, itu iya. nggak terlihat lagi bang. Itu hanya 3 Oke. bang. Oke. Apakah dengan dosa sebanyak itu abang yakin pasti masuk surga? Oke, Bang. Inilah indahnya Muslim. 5 kali kita berdoa, 5 kali satu hari minimal kita berdoa. Itu harus dihitung juga. Bahkan setiap kita beraktivitas kita bisa minta ampun, istighfar, memuja-muja Tuhan. Ya harus dihitung juga, harus fair, begitu loh. Paham ya sampai sini ya? Oke, terus? Oke, jadi gini, kalau misalkan tadi saya nggak perlu ngambil 1 tahun, anggaplah sehari, saya melakukan kesalahan tiga kesalahan gitu kan. Kemudian saya mempunyai ibadah ritual untuk sholat atau mohon ampun, itu minimal 5 kali bang sehari bang. Bahkan itu harusnya kalau kita hitung pakai akal manusia, itu harusnya tidak ada potensi dosa bang. Berarti menurut abang, Iya. orang masuk surga itu karena perbuatan baik bang. Oh betul, nanti hadiah ganjaran. Apakah dengan ini, dengan dengan dosa sebanyak itu, dan gimana keadilannya di situ bang? Kalau anda mengatakan di situ tadi, kalau hanya diterima saja kebaikan, tetapi tidak ada hukuman daripada dosanya, bagaimana keadilan Allah? Loh, kalau orang situ sudah bersih, orang itu sudah bersih, kenapa harus dihukum? Dosanya nggak hilang. Loh, Bisa kenapa nggak hilang. hilang? Bukannya Tuhan tuh maha pengampun. Kenapa nggak hilang? Kan hilang. Gini, anggaplah dari jam 5 saya berbuat dosa 3 di hari itu. Kemudian saya berdoa mohon ampun dengan sungguh-sungguh. Kan dosanya sudah habis, Tuhan sudah mengampuni. Bersih lagi dong. Kemudian saya kemarin hidup lagi tidak sengaja berbuat dosa. Gitu kan? Saya ada sholat lagi, gitu loh. Saya ada sholat lagi, saya ada mohon ampun lagi. Enak dong, berarti. Loh, justru enak, makanya ikutlah ke ajaran kami, gitu loh. Aneh-aneh aja ya. Kok aneh-aneh? Itu fakta. Oke, boleh saya bertanya? Tapi begini bang, begini. Oke. Nah, jadi kita bicara tadi bahwa ternyata
semua saudara-saudara saya itu ternyata Ah, itu sebenarnya tidak bisa bang masuk surga. Karena kenapa? Abang tahu ada hadis yang berbunyi bahwa Nabi saja dia tidak bisa selamatkan anak sendiri. Mau kubacakan pak? Nabi tidak bisa apa? Nabi Muhammad dia tidak bisa selamatkan anaknya dari hukuman Kata neraka. siapa? Biar saya bacakan ya. Bang. Umat. Saya bacakan dulu ya. Ya. Mari ya. Ya. Saya bacakan ya. Nah ini dia bang. Itu dari Sahih Bukhari 3 itu nomornya 1263. Berbunyi demikian. Dengar bang ya. Nabi Muhammad tidak berdaya menolong keluarganya masuk surga. Itu di dalam hadisnya berbunyi demikian. Artinya saja saya baca bang ya. Dan hai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku harta dan saya tidak dapat menolongmu dari siksaan Tuhan kelak. Nah ayat itu tadi ayat yang itunya. Ayat berikutnya lagi itu dikatakan bahwa hai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa apa-apa untuk membelamu di hadapan Allah kelak, kecuali hubungan keluarga yang hanya kupenuhi sebaik-baiknya di dunia ini saja. Abang pernah dengar nggak ayat ini? Nggak pernah. Kayaknya nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Gitu. Tapi Tapi saya baca gini. buku loh bang. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang tadi awal saya tidak tahu jadi tahu untuk bisa mempelajari. Itu saya belum pernah untuk mendengar. Tapi saya pernah tahu Nabi Muhammad Rasulullah pernah berkata atau bersabda, barang siapa mentaatiku akan masuk surga. Barang siapa ya tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Nah, itu juga ada Gitu, ayat. abangku. Apa? Tapi bagaimana pendapat anda itu? Ternyata itu ini nggak bisa menolong sendiri keluarga. Bagaimana menurut? Gini. Oke, saya ikuti dulu. Oke, anggaplah itu saya ikuti pemikiran abang. Anggaplah itu bisa dipakai. Oke, satu. Tapi banyak sekali yang menunjukkan kebaikan-kebaikan atau jaminan-jaminan dari Rasulullah kepada umatnya. Pilih mana? Satu sama banyak. Bang, ini bukunya ya. Nah. Saya akan dulu ya. Nanti abang bilang, Bang Eman ini ngarang-ngarang dia. Ya, saya kan nggak bilang ngarang. Saya tadi nggak percaya. Nah ini dia bang, saya mau nah ini bisa baca, dia lihat ya. Jelas nggak? Ya, nggak apa-apa. Kan saya tadi anggap percaya kan? Ya. Anggap percaya. Itu satu bang, yang bilang seperti itu. Anggaplah saya percaya satu gitu kan. Tapi saya percaya juga banyak sekali jaminan. Terus bagaimana dengan abang mengatakan bahwa yakin begitu? Loh, karena banyak sekali perkataan-perkataan, jaminan-jaminan dari Nabi Muhammad Rasulullah yang menjamin umatnya masuk surga. Bahkan, Tapi bang, saya sudah diskusi dengan beberapa para ustadz, ya beberapa juga ya diskusi ringan lah begitu. Mengatakan bahwa semua saudara saya orang Islam itu mendatangi neraka dulu bang, karena itu disucikan dulu dari dosanya. Ya tergantung circle-nya. Karena dosanya itu nggak bisa berhenti bang. Itu dosa itu bang, bagaikan air yang mengalir, nggak bisa dihentikan. Itu tergantung orangnya. Kalau orangnya yang sekiranya biasa-biasa saja, itu benar, masuk neraka dulu baru masuk surga. Berarti gitu. Abang nggak percaya sama para ulama? Loh, percaya dong. Terus kenapa Abang nggak percaya masuk neraka dulu? Saya bilang tergantung orangnya. Jadi Abang ini yakin masuk neraka dulu berarti? Tergantung orangnya. Kalau saya masih yakin, masih berharap lah jatuhnya. Enggak, sekarang saya tanya. Langsung masuk surga. Yakin masuk surga? Sedangkan dosa ngalir terus, seperti air yang nggak bisa ditahan. Betul. Hari melihat ini, melihat itu, hati jengkel, hati marah, begitu.
Betul. Bang, begini Bang, saya juga kasih tahu juga ya. Ketika orang anggaplah seumur hidupnya dia melakukan dosa yang besar ataupun yang kecil, kemudian dia tobat, kemudian dia mati, ketika dia mengalami sakaratul maut, dia menyebut lafaz-lafaz Tuhan Allah, dia dijamin masuk surga Bang, tanpa hisap. Abang baik mengatakan itu, tetapi ayat-ayat yang lain tadi itu sebenarnya banyak saya data, Bang. Ini banyak sekali. Ya udah nggak apa-apa. Di saya juga kan banyak yang mengatakan jaminan-jaminan dari Rasulullah itu menyelamatkan umatnya. Ini semua berbicara syafaatnya. Iya. Tapi itu para ulama mengatakan bahwa memang harus mendatangi dulu, Bang. Abang aja masih ragu. Abang kalau yang tanya dulu deh, abang ini langsung nanti ke surga atau itu disucikan dulu, Bang? Dibersihkan dulu di api neraka. Sedangkan dosa ngalir terus tiap hari. Saya manusia, saya tidak tahu masa yang akan datang. Belum tahu masa yang akan datang. Iya, tapi kan pasti, Bang, saya juga nanti pasti mati, Bang. Betul. Abang juga betul, pasti. Betul. Enggak, sekarang saya tanya itu, kalau sama-sama kita, sekarang saya tanya Abang, kalau nanti suatu saat Abang dipanggil Tuhan lagi, ke pangkuannya, dipanggil Tuhan maksud saya, apakah Abang yakin nggak? Itu, langsung masuk ke surga atau disucikan dulu? Karena kita lihat dosa ngalir terus tiap hari. Pikiran, perkataan, bahkan mungkin dalam komunikasi kita ini ada dosa juga kayaknya. Saya yakin karena saya taat sama Tuhan ajarannya. Jadi dosa nggak ada tiap hari? Dibilang kamu baik lagi, dosa belakang dosa ada kemungkinan setiap hari. Tapi kita atau saya pun berdoa tiap hari. Oke, Gitu. jadi begini Bang, begini. Oke ya. Begini, jadi kalau di Kristen Tuhan menjamin, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa atau di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan itu juga memang tentang Isa. Saya percaya sekali sama ayat itu, Bang. Itu disebutkan juga di dalam Al-Quran. Begitu, Bang. Bang, gini. Abang tidak akan sampai ke puncak kalau tidak lewat tol Ciawi. Ya. Abang puncak sama tol Ciawi apakah sama? Ya iya dong. Saya pernah di Ciawi, Bang. Apa? Saya pernah di Ciawi. Iya makanya bukan. Saya bukan di Ciawi, saya di Jakarta. Tapi begini, saya sering ke puncak. Gini. Oh, sering ke puncak. Abang tidak akan sampai ke puncak kalau tidak lewat Ciawi. Contohnya seperti itu. Apa? Lewat Ciawi ya? Ciawi. Iya Ciawi kan jalan Ciawi. Ya. Hati-hati loh Bang kalau lewat Ciawi. Ada saya di sana, Bang. Oh nggak apa-apa. Kita kenalan. Nggak apa-apa. Jadi gitu bang. Nggak apa-apa. Jadi gitu bang. Jadi aku adalah keselamatan dalam hidup. Barang siapa tidak melalui aku, tidak akan sampai kepada Bapak. Begitu bang. Jadi asumsinya adalah seperti tadi bang. Kita tidak akan sampai ke puncak kalau tidak lewat tol Ciawi. Anggaplah di jalan ini cuma sampai Ciawi aja bang. Sekarang tuh untuk ke puncak lewat Ciawi aja. Walaupun sekarang banyak ya. Bisa lewat Sukabumi, bisa lewat Bogor, kayak gitu bang. Ya jadi itulah Bang ya. Oke. Cukup dulu ya. Kalaupun Abang merasa ini yakin pasti masuk surga, terserah Abang. Nggak apa-apa. Itu kita hanya kita diskusi saja bang ya. Santai bang. Oke siap. Oke, terima kasih ya Bang Tarian. Sampai Wah, luar biasa. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Yuk.